Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam rekan-rekan, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya ya. Oke kawan-kawan, selamat bertemu lagi di channel ini. Saya jarang sekali ini. Sekarang jarang karena lagi ada kesibukan. Satu ya tugas, ada kerja. Yang kedua saya juga sedang dalam masa UAS ya. Ujian semester akhir. Jadi lumayan agak sibuk. Cuman ini saya juga menyempatkan waktu sekali-sekali ya, kadang seminggu sekali, sebulan sekali untuk isi channel YouTube ini supaya nggak kosong-kosong benar gitu. Nah ada satu orang kawan yang minta saya supaya mengklarifikasi adanya ini ini pertanyaannya seperti ini. Kenapa sih Bang Edi katanya kok seneng banget mencari masalah gitu? Saya juga kurang paham mencari masalah seperti apa yang dimaksud ya. Cuman tadi juga sempat ada teman yang datang siang-siang kesini. Masalah apa yang dimaksud itu? Apakah masalah-masalah dengan terkait dengan berita atau terkait dengan posting-postingan atau apa ya, saya kurang paham. Tapi begini, mungkin saya bisa jelaskan sedikit saja ini nanti juga supaya nggak panjang-panjang bener YouTube-nya nanti ya, karena kalau panjang-panjang juga bosan kita ini. Saya ini lama berteman, bergaul dengan teman-teman aktivis. Jadi mungkin jiwa-jiwa aktivis itu juga sudah banyak yang ada di dalam hati saya seperti itu. Saya mengibaratkan hidup saya ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat, ada orang yang membutuhkan bantuan atau ada orang yang hidupnya teraniaya, jelas dia adalah membutuhkan uluran tangan kita. Tentu saja kita tidak akan diam. Kalau ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ada orang yang membutuhkan bantuan kita diam, tentu itu sama saja kita ini ibaratnya benda mati ya. Seperti patung yang tegak itu di tengah jalan itu, ketika ada orang tabrakan, patung itu dia akan diam, dia tidak akan bergerak sama sekali karena dia adalah benda mati gitu. Nah saya mengibaratkan hidup itu seperti itu. Nggak mungkin kan kita ketika ada orang tabrakan itu di tengah jalan, pingsan, nggak mungkin kita diam kan, pasti kita harus menolong mereka. Nah ini salah satu contohnya seperti itu. Nah saya sebenarnya juga pengen hidup seperti yang lain, hidup tenang. Saya juga punya kebun di rumah, saya juga punya ruko yang bisa buat untuk saya berdagang. Tapi apakah itu cukup untuk membuat hidup saya tenang, membuat hidup saya itu membuat hidup saya itu nggak cukup? Tentu tidak. Saya harus peduli dengan lingkungan saya harus peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar saya. Seperti itu. Jadi bukan saya mencari masalah sebenarnya, namun
ketika kerja saya seperti ini, memang masalah itu yang datang kepada saya. Dan ketika masalah itu datang dan memang itu memerlukan suatu butuh bantuan dari saya, dan saya sanggup untuk menghadapinya atau menolongnya, tentu saya harus menolong orang tersebut, saya harus membantunya. Begitu. Tidak mungkin saya tinggal diam ketika ada orang teraniaya datang kepada saya meminta untuk dibantu. Saya pasti akan bantu. Demi Allah, hidup saya tidak akan berarti tanpa ada orang-orang di sekitar saya. Untuk itu saya akan tetap bantu. Siapapun orang yang teraniaya, siapapun orang yang butuh bantuan saya, selagi saya mampu, selagi itu memang dalam agama, dalam hukum negara wajib untuk dibantu, saya akan bantu sampai dimanapun. Dan siapapun yang harus dihadapi, saya tidak akan mundur, pasti akan saya hadapi. Begitu teman-teman ya. Itu penjelasannya. Jadi bukan saya mencari masalah, tapi saya akan bantu orang-orang yang bermasalah karena dia teraniaya, karena dia memang membutuhkan sebuah bantuan. Bukan orang yang salah saya bela, bukan. Saya tidak, kalau orang salah saya tidak akan bela, saya akan luruskan orang itu. Seperti itu kawan-kawan ya. Hidup itu hidup ini tidak akan ada gunanya kalau kita tidak berguna untuk lingkungan kita. Untuk apa hidup ini kalau kita tidak bermanfaat bagi masyarakat, tidak bermanfaat bagi negara, tidak bermanfaat bagi lingkungan, tidak bermanfaat bagi agama? Wallahu a'lam lah, itu semua Tuhan yang tahu tentang hidup saya, tentang niat saya untuk menolong orang-orang yang teraniaya, menolong orang-orang yang butuh bantuan saya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, siapapun yang butuh bantuan saya, selama saya bisa membantu, dan tentunya saya pun membantu orang-orang yang butuh bantuan saya itu melalui sebuah sesuatu yang tidak, tentu saja yang tidak melanggar hukum, sesuatu yang sesuai dengan prosedur-prosedur hukum gitu. Kalau tidak sesuai dengan prosedur ya, kita kan, negara kita ini negara hukum, ada undang-undang, ada aturan-aturan. Nah, jadi saya membelanya sesuai dengan aturan-aturan atau sesuai dengan aturan-aturan hukum, undang-undang yang ada. Enggak juga saya membantunya asal tabrak gitu, enggak. Saya juga itulah. Lalu ada juga yang tanya, apakah mencari uang untuk ini? Saya mencari apa? Semua orang itu tentu butuh duit, semua orang butuh uang. Saya membiayai anak saya sekolah, saya membiayai hidup keluarga saya, tapi enggak semata-mata saya membantu orang untuk cari duit. Seperti itu. Dan mungkin bisa juga ditanya kepada teman-teman, kepada orang-orang yang selama ini saya bantu, apakah saya selalu meminta uang? Tidak, tentunya enggak. Semua orang butuh duit ya, tapi saya tidak memfokuskan diri saya dalam membantu orang untuk mencari uang, enggak. Insya Allah saya masih bisa mencari uang dari rezeki-rezeki yang lain gitu ya, dari rezeki-rezeki yang keluar dari mana. Saya punya kebun, saya punya ruko yang saya sewakan dan lain-lain. Insya Allah seperti itu, Tuhan yang tahu semua. Jadi itu ya klarifikasi ketika ada orang tanya kenapa saya selalu cari masalah, mungkin itu bisa dipahami sama teman-teman.
Kalau mungkin kalau yang kurang paham bisa datang ke rumah saya atau di kantor saya, kita bisa ngobrol lebih luas sambil ngopi-ngopi di kantor saya. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tentunya saya tetap akan membuka kantor, membuka rumah saya untuk membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan saya sepanjang itu saya mampu. Gitu ya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.